Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Para teman-teman, para santri atau para jamaah Pandaniyah, insyaallah pada hari ini saya akan membacakan kitab Al-Minnahul Qudsiyah ala Hikam Al-Athaiyah karya As-Sayyid Ibni Athaillah As-Sakandari dan yang disyarahi oleh Syekhul Islam Abdullah bin Hujaji Asy-Syarqawi. Saya menggunakan kitab yang disyarahkan oleh Al-Imam Musyarqawi. Sebelum kita mulai, kita hadirkan dulu kedua pengarang kitab ini, yaitu Syekh Athaillah matanya dan disyarahkan oleh Al-Imam Musyarqawi. Allahumma firlahuma warhamhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarh Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmatul ula, yaitu wisdom, aforisme yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rojai ingda wujudi zalali. Jadi min ini statusnya menjadi khabar muqaddam, sedangkan mubtada muakhirnya di nuqsanur rojai, di nuqsan ya. Min alamatil i'timadi ikut tetap setengah saking sakehe alamate atau indikasi indikator berpegang teguh, gegeongan, sandaran, kemudian menginstalisasi, memprogram alal amali ing atase amal nuqsanur rojai utawi kurangnya optimisme, utawi kurangnya berharap ing dawujudi zalali ing sandinge wujude terpleset. Jadi Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari berkata, sebagian tanda-tanda seseorang yang bersandar atas amalnya adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan. Oke, itu aforisme yang pertama. Kita akan bahas pelan-pelan, sebelum itu mukadimahnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fayaqulu al-murtaji ghafrul musawi Abdullah ibnu Hijaji al-Khalawati. Ini ya, ini salah nulis karena beliau torekannya al-Khalawatiyah, al-masyhuru atau al-masyhuri bisyarqawi. Jadi al-Imam Musyarqawi ini torekatnya al-Khalawati. Hadihi taqidatun latifatun ala hikamil arifi billahi Sayyidi Ahmad ibnu Athaillah qaddasa sirrahu wa qasadahu biha al-ghalibu khitabul muridina as-sadiqina wa tarqihim ila maqamil irfani wa yang bagi lana anna taksira ala bayani maksudihi bihasbil imkan. Nah, ini sekedar mukadimah. Langsung pada temanya. Saya akan artikan bahasa pesantren seperti biasa. Nanti sebagian saya akan artikan ke bahasa Indonesia, karena tradisi saya masih tradisi ingin menghidupkan tradisi-tradisi pondok ya. Min alamatil i'timadi alal amali, ikut tetap setengah saking sakehe ciri berpegang teguh alal amali ing atase amal, ail jawarih tegese sakehe anggota badan, minas sholawatin saking sakehe sholat, wa auradin lan sakehe wirid-wirid, wa adkarin lan sakehe zikir, wa ghairiha lan seliyane kabeh sholawat, ini sholat, aurad, adkar. Jadi Syekh Ibnu Athaillah yang pertama yang perlu digarisbawahi, ucap beliau, min alamatil i'timadi alal amal, sebagian tanda seseorang yang bersandar atas amal. Jadi ada seorang yang selalu bersandar kepada amalnya. Al-Imam Musyarqawi mensyarahi al-jawari, yakni sakehe anggota badannya, minas sholawatin dari sholat, wa auradin dan wirid-wirid, wa adkarin dan zikir-zikir, wa ghairihalan seliannya.
selain sholawat, adkar atau wirid. Atau dia bisa saja dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan sodakohnya, atau dengan amal-amal yang lain. Selalu dia berpegang teguh terhadap amal-amal tersebut. Dan dia berasumsi berkata bahwasannya saya kaya karena sholat saya. Saya banyak rezeki karena wirid saya. Untung saya duha hari ini. Kalau saya nggak duha, maka saya nggak dapat rezeki. Nah, tergantung kepada amal ibadahnya. Tiap hari dia membaca tabarok, membaca waqiah, membaca tabarok agar dibebaskan dari siksa kubur. Nah, itu sudah berpegang teguh pada amal. Baca tabarok bagus, tapi ketika dia berpegang teguh atas amalnya, berpegang teguh atas tabaroknya yang dia baca, maka dia telah bergantung kepada amalnya. Atau dia sholat duha. Sholat duha ingin mendapatkan rezeki. Itu pun sama, i'timad alal amal. Dia masih berpegang teguh atas amalnya. Itu pun sama. Jadi masih hitung-hitungan sama Allah. Sama Tuhan. Nah, ini nggak boleh. Oke. Wal muta'ammidu ala zalika al-ubadu wal muriduna. Dan utawi wong kang berpegang teguh ala zalika ing atase mengkonon salat, aurat, adkar, al-ubadu iku sakehe ahli ibadah wal muriduna lan orang yang berharap kabeh. Jadi ada dua golongan, yang pertama ubad, yang kedua murid. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fid dukhulil jannati wa tana'umi fiha. Mangka utai wong kang awal kabeh yaitu ubad ya'tamiduna iku berpegang teguh sapa kabehan awwalun 'alaiha ing atase amal fid dukhulil jannati ing dalam masuk surga wa tana'umi lan kenikmatan fiha ing dalam surga. Jadi orang yang pertama yaitu orang yang sering ibadah, yang tiap hari dia sholat, yang tiap hari dia aurat, yang tiap hari dia zikir, bahkan jamaahnya rajin. Tapi dia berharap, tapi dia ya'tamid, berpegang teguh atas amalnya supaya dia apa? Supaya dia masuk surga, supaya bisa nikmat-nikmatan sama bidadari berdua di surga. Nah, ini ubad. Artinya dia masih berharap seperti itu, masih berpegang kepada amal. Atau wan najati min adzabillah, atau dia berharap selamat saking siksa Allah. Agar nggak disiksa, saya sholat agar nggak disiksa. Saya banyak-banyak zikir biar nggak termasuk kategori hadis kanjeng Nabi mantara kasolata mantara kawir dan fahuwa kirdun, biar nggak dianggap monyet. Nah, saya wiridan. Atau dia wiridannya karena ada maksud dan tujuan. Ada orang datang minta minta wiridin, minta tolong. Nah, itu semua ya'tamiduna alal amal. Jadi wiridnya hanya ya untuk dunia, bukan untuk Allah. Seperti itu kalau dalam kitab Syarah Hikam. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ilallahi ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu murid, wal akhiruna lan utawi kang liyan kabeh ya'tamiduna iku bergegeongan sapa kabeh akhiruna 'alaiha ing atase amal fil wusuli ing dalam sampai ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi yang selanjutnya, yang si murid dia selalu berharap sampainya ia kepada Allah tetap atas amalnya. Usai sampainya ke Allah karena amal gue, karena ibadah gue. Nah, itu sama. Wa kasfil, ini bukan ustad ya. Wa kasfil asatiri alal qulubi anil qulubi wa husuli ahwali alqaimati biha wal mukasyafati wal asrori, lan tersingkape sakeh rahasia saking sakeh hati lan hasil sakeh tingkah kang jumeneng biha kelawan amal wal mukasyafati wal asrori lan sakeh ketersingkapan rahasia. Wakil lahuma madmumun, lan utawi keduanya si ubad, si murid madmumun iku tercela.
Jadi sama bagi si murid, saya bisa baca pikiran orang. Saya bisa nerawang besok kiamat atau besok dan lain-lainnya, kamu tuh nggak boleh kerja di sini. Pokoknya dia sampai kasab ke Allah, bisa sampai ke Allah. Waqal wal mukasyafati wal asror, dan semuanya hatinya bisa tersingkap, bisa melihat hal-hal yang gaib atau dia didatangi dengan orang. Nah, tapi kata Imam Al-Syarqawi, kilahuma madmumun, keduanya itu tercela. Dan utawi karone madmumun ikut tercela, bahkan wana syi'un lan kang cukul tumbuh min ru'yatin nafsi, dari pandangan nafsunya. Itu hanya nafsunya. Dia berharap dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan auratnya, dengan sampainya ia kepada Allah, itu hanya min ru'yatin nafsi, hanya pandangan nafsunya. Wa nisbatil amal, lan menisbahkan amal ilaiha maring kabeh, hatta yuntaja ma dzukira, sehingga den hasilaken ma apa barang dzukira kang den sebut apa barang. Oke, jadi keduanya baik ubat maupun murid, kata al-Imam Musyarqawi, wakillahuma madmumun, dua-duanya masih kacang-kacang, dua-duanya masih ecek-ecek ibadahnya. Itu kata al-Imam Musyarqawi menafsirkan min alamatil i'timadi ala nuqsanir roja. Baru al-i'timad alal amal ya, belum bawahnya. Selanjutnya, ammal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'an ya'tamiduna 'alaiha. Jadi yang pertama itu satu, sapa ubat. Yang kedua siapa? Murid. Murid ini kalau dalam tasawuf tingkatan tinggi ya. Yang ketiga arif. Bukan murid. Kalau murid di Indonesia ya murid SD yang kecil ya, murid seorang biasa. Tapi kalau dalam tasawuf, murid itu orang yang menempuh ke jalan Allah, usul ya. Dia usul ilallah. Ada salik sama. Nah, itu orang-orang yang hebat kalau bisa dalam tasawuf ini murid ya. Nah, arif lebih gila lagi, arif. Lebih tinggi lagi tingkatannya. Kalau yang tadi saja wakilahuma madmumun, apalagi si arif. Kalau arif nggak main berpegang teguh pada amal. Kita lihat si arif yang ketiga. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'an, anapun utai wong kang arif fala yarawna mangka iku, kabar dari al-arif, seumpamanya tiap amma ini, setiap jatuh dari kalimat amma harfu syartin wa tafsilin wa mutadhaminin yahtaju ila jawab, pasti jawabnya fa, dan fa itu pasti statusnya nanti kedudukannya menjadi khobar. Amakah mama ya, amakah mama min syai'in wa fa litluha wujuban ulifa, pasti nanti khobarnya di fa nih. Fala yarawna mangka iku, nah orang ning alis sapa kaben arif li anfusihim, kedua dirine kabehan arif, sayan ing sewiji-wiji, ya tamiduna alaihi kang gegeongan sapa kabehan alaihi ing atase amal, bal yusyahiduna annal fa'ila al haqiqiyah huwa Allahu taala, balikatah menyakseni sapa kaben arif ing satuhune wong kang migawe, kang bener-bener migawe, kang paling hakikat yang migawe, huwa Allahu taala, iku utawi fa'il Allahu ta'ala, iku Allah ta'ala. Jadi kalau misalnya arif dia nggak melihat diri dia, dan dia nggak selalu berpegang teguh pada amal, bahkan dia menyaksikan bahwasanya perbuatan sholat dia, zakat dia, puasa dia, kemudian usul dia ke Allah sampai dia ke Allah, itu sejatinya ya Allah, annal fa'il hakikiyah, yang mengerjakan itu ya sejatinya hanya Allah, karena Allah lah yang menggerakkan saya menuju Allah, dan hanya Allah lah salat saya untuk Allah, dan hanya wirid saya hanya untuk Allah. Nah, ini dalam kisah Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali pernah mengalami depresi ya, mengalami gangguan kejiwaan sampai dia meninggalkan gelar beliau, yang mana beliau pernah jadi rektor di An-Nizamiyah, beliau tinggalkan, lalu beliau uzlah pergi meninggalkan
meninggalkan gelar rektornya. Nah, ketika beliau uzlah, disitulah beliau menulis kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, sekitar 4 jilid ya, otokritik diri dia pribadi karena mengalami depresi buat dirinya. Nah, dari situ dia semuanya hanya Allah. Bahkan ketika beliau melafadzkan Allah, 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 nggak ada lafadz Allahnya, sudah nggak ada, sudah hilang. Yang ada hanya dia menyatu kepada Allah. Nah, ini Imam Ghazali. Wa annahum mahalun li dhuhuri dzalika faqat. Nah, setune kabehan arif mahalun iku tempat li dhuhuri dzalika kedua napake mengkonon-mengkonon faqat saja. Jadi salat dia, aurat dia, zikir dia, wusul dia kepada Allah itu hanya tempatnya saja, hanya tempat untuk dia mencapai. Bukan kalau tadi kan si ubad, si murid, dia kan menjadi pelantara dia, amal dia, apa yang dia kerjakan itu semuanya dari amal menuju Allahnya. Tapi kalau misalnya si arif, ya semuanya, kalau sholat dan puasanya itu hanya tempatnya saja, tempat dia mengerti, tempat landasannya saja. Udah itu dia udah hilang. Semuanya hakikatnya Allah. Wa asyara al-musannifu ta'ala ila alamatin yarifu biha al-abdu nafsahu. Dan mengisyarahi sapa ke musannif rahimallahu ta'ala ila alamatin maring ciri, maring indikasi, ya'rifu kang weruh biha kelawan alamah, al-abdu sapa hamba nafsahu ing dirine hamba. Amin alamati kaunihi minal kismaini al-awwalaini. Maka saking ciri anane abad minal kismaini iku saking dua bagian al-awwalaini kang awal karone. Jadi Ki Musannif memberikan satu isyarah kepada cirinya seorang hamba terhadap dirinya, dan itu terbagi dua. Yang pertama nuqsanur roja, al-awwalina yang kismaini terbagi dua, yang awal keduanya. Apa itu min alamatil i'timadi al-amali? Nuqsanur rojai, kurangnya berharap, kurangnya pesimisme. Jadi sebagian tanda seseorang bersandar atas amalnya adalah kurangnya optimisme. Ay rojaihi tegese berharapnya si abad fillahi ta'ala ing dalam Allah ta'ala ayudakhilahu al-jannata ingin tah manjingaken sapa Allah hu ing si wong al-jannata ing surga wa yunjiyahu minal azabi lan menyelamataken sapa si Allah sinten Allahu ing si abad minal azabi saking hamba ingkana minal ubat senajan ane sapa hamba iku saking ahli ibadah. Wa an yusillahu ila matlubihi litaqaddumi ingkana minal murid. Lan ingenta menyampaikan sapa Allahu ing abad ila matlubihi maring tujuane abad litaqaddumi kedue kang dimin. Ingkana al muridina senajan ana sapa abad al muridina iku saking wong kang murid. Jadi kedua-duanya samalah. Baik itu aubat, baik itu murid, ya keduanya sama. Mereka selalu berharap, selalu bersandar atas amalnya. Apa yang dia kerjakan ketika dia masuk surga, atau ketika dia menginginkan surga, atau didatangi orang-orang, biar orang-orang pada minta air, atau jampe-jampe, segala didatangi, ya semua itu ya untuk dunia, berharap untuk dunia. Kayak saya ceritakan tadi, ketika ada seorang sholat duha, ingin dapat rezeki. Nah, itu kan rezekinya itu kan dunia. Nah, itu berarti ibadahnya masih hitung-hitungan. Ketika baca waqiah ingin bebas siksa kubur, ibadahnya masih hitung-hitungan, masih masih berharap agar bebas siksa kubur. Padahal siksa kubur itu semua hanya pelantara doang, tapi sejatinya siksa kubur dan lain-lainnya itu kan Allah semua. Makanya kalau arif tadi itu semuanya Allah, nggak ada yang nggak untuk Allah.
ingda wujudi zalali ing sandinge anane kepleset bi antas duro anhu maksiatun kelawan yentah muncul minus saking suang maksiatun opo maksiat. Kadang-kadang ya namanya abad, namanya seorang selalu yang berpegang teguh pada amal, kadang-kadang timbullah maksiat, melakukan kesalahan seperti apa? Azina, kayak zina, wa ghaflatin lan lupa anillahi ta'ala saking Allah Ta'ala, wa tarki auradin dan meninggalkan wirid. Wa min alamati kaunihi minal arifin lan iku saking sakehe lan iku saking ciri anane si abad minal arifina saking wong kang arif kabeh fanauhu kang utawi fanane abad an nafsihi iku saking dirine abad. Jadi kalau misal orang yang arif fana semuanya untuk Allah, nggak ada Allah. Bahkan Allah, kata beliau, kata si arif tadi, kata orang-orang yang arif ya, yang sudah tinggi derajatnya, Allah di mana saja, Allah ada kapan saja, ibadah saya Allah, sholat saya Allah, haji saya Allah, puasa saya Allah. Bahkan mau judu eksistensi saya itu ya Allah hakikatnya yang menggerakkan semuanya. Fana, menjadi alam fana seperti tingkatan yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dari Indonesia, atau Al-Hallaj, atau Ibnu Arabi, atau kemudian Hamzah Fansuri, dan semua itu kan mereka fana semua. An-nafsihi dari jiwanya, hanya Allah tujuannya. Wa idza waqa'a fi zillatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi fihi. Maka tatkala tumi besapa abad fi zillatin ing dalam kesalahan asabahu kang ngenani ing abad ghaflatun apa lali syahida mangka nyakseni iya si abad tasrifal haqqi ing mendaya gunakane hak kebenaran Allah fihi ing dalam abad. Wajriyani fadailihi alaihi lan memberlakukan sakehe keutamaan-keutamaane Allah alaihi ing atase abad kama annahu idza sodarot kaya barang kang satuhune abad iku tatkalane muncul minus saking abad taatun apa ketaatan aulaha lahu musyahadatun qalbiyatun atawa nyata lahu kedue abad apa persaksian kang bangsa hati lam yaro mangka orang ning ali sapa abad fidzalika ing dalam mengkonon musyahadah haulahu ing dayane abad wa quwwatahu lan kekuatane abad. Fala faraqa mangka ora ana perbedaan ing dahu ing sandinge abad bainal halaini ing dalam antarane dua tingkah, yakni melakukan kejelekan dan melakukan kealaan. Jadi kedua-duanya nih, ketika si abad yang arif melakukan kesalahan, maka dia langsung menyaksikan keagungan Tuhan. Jadi Allah ini, dikata beliau, Allah lah yang memberikan saya kesalahan. Kemudian Allah lah yang memberlakukan keutamaan untuk saya. Ketika saya melakukan ketaatan, Allah lah. Ketika saya melakukan kejelekan, ya Allah. Dan dia semuanya menyaksikan dengan hati beliau, hati orang yang arif tadi. Lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Maka tidak ada daya dan upaya baginya, maka kata si arif. Di annahu gharikun fi buhari tauhid. Karena setuhune si abad tadi sudah wong kang tenggelam fi buhari tauhid ing dalam lautan tauhid. Jadi dia sudah tenggelam, sudah kelelep gitu ya di lautan tauhid. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu. Nah, setemene nerima pada khaufuhu takutnya si wong arif wa raja'uhu lan optimismenya si arif. Jadi takutnya ia kepada Allah, optimisme ia kepada Allah bahwasanya ketika dia melakukan kesalahan pasti ada ampunan. Itu optimisme dia. Dan takutnya dia juga sama, itu semuanya sama hanya untuk Allah. Fala yang kusu al-isyanu khaufahu. Mangka ora berkurang al-isyanu opo maksiat khaufahu ing wedine si abad. Wala yajidu al-ihsanu roja'ahu. Dan ora bertambah opo sakeh kebaikan ing berharape si abad. Semakin dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka semakin takut ia.
semakin ia melakukan kebaikan, semakin terus berharap. Itu si abad. Wa lam yajid hadhil alamata fihi falyujahid nafsahu biriyadati wal adkari hatta yasila ila maqamal irfan. Tetap saja, tetap si Arif tadi, si abad tadi, tetap dia selalu melakukan riyadho dengan apa? Falyujahid, mangka becik sungguh-sungguh sapa si Arif nafsahu ing dirine Arif biriyadoti kelawan riyadho, dia selalu latihan berzikir, ngewirid biasakanlah wal adkari, dan dia membiasakan zikir-zikir hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga nih sampai sapa abad maring makom irfan. Masya Allah. Jadi walau si ubat tadi melakukan wirid, walau sapa si murid melakukan wirid, karena wiridnya ada imbalan, emeng-emeng, iming-iming ya bahasanya, iming-iming apa emeng-emeng, iming-iming, mau ada balasan, itu kilahuma madmumun, itu tercela. Tapi kalau misalnya si Arif, dia terus melatih dirinya ketika melakukan kesalahan, dia nambah takut. Ketika dia berharap melakukan kebaikan, dia terus berharap gitu kan. Kemudian dia sungguh-sungguh kepada dirinya dengan riyadu, dengan azkar, sehingga dia sampai makom yang paling tinggi. Wa muradul musannifi bihadhil hikmati tansyitu salikna. Dan yang dimaksud ucapan Ki Musannif, pengarang kitab ini, ikam dengan ikilah aforisme tansyitu salik, ikut rengginasa si salik. Tetap selalu rajin ibadah, nggak apa-apa lah. Walau hitung-hitungan kita ibadah, masih baca waqiah, masih ingin mendapatkan bebas siksa kubur, baca surat Ar-Rahman, ingin mendapatkan cepat jodoh, nggak apa-apa, masih hitung-hitungan, terus dilatih. Itu yang dimaksud oleh Ki Musannif ini loh, pengarang kitab ini. Tansyitu salik, udah rajinin aja, orang yang salik mah menempuh jalan seperti itu, nanti juga akan terbiasa. Nanti ketika tadinya hitung-hitungan, insya Allah kan nanti kan nggak bakal nggak hitung-hitungan nanti ibadahnya, malah kita bisa mencapai makom si Arif. Waraf'u himmatihi, lan terangkat himmahnya tuh si wong anil i'timadi saking gegeyongan ala sayin terhadap ingatase si wiji-wiji siwa kang seliyane maulahu seliyane Allah. La tajhida fil a'mal, dudu la tajhida fil a'mal, dudu ora suka fil a'mali in dalam sakehe amal, li'annaha sababun adiyun fil wusuli ilallahi ta'ala wala tahkirun ma tantajuhu al ahwalu wa ghairuha li'anna dzalika munnatun minallahi ta'ala la yang bagi radduha. Karena sesungguhnya amal iku sebab dibiasakan. Jadi nggak apa-apa kalau baru awal ya, kita nggak apa-apa, kata musannif pengarangnya, duha kita masih ingin mendapatkan rezeki, baca tabarok kita ingin bebas siksa kubur, ya nggak apa-apa, masih hitung-hitungan, nanti juga menjadi biasa. Engkau ketika ini udah biasa kan nanti kan hilang yang hitung-hitungan tadi, karena menjadi biasa, maka engkau akan sampai ke Allah Ta'ala dan tidak ada penghinaan sesuatu yang engkau hasilkan kekuatannya atau dayanya dan selainnya. Kenapa? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya ketika engkau melakukan amal dengan selalu biasa mengkonsistenkan istiqamah, itu merupakan anugerah saking Allah Ta'ala lah yang bagi radduha, maka tidak seyogiannya, maka tidak seharusnya radduha opo ngebalikakane amal, atau tidak seharusnya untuk tidak melakukan sebuah amal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok diteruskan aforisme, kalau ada waktu dibacakan lagi secara hikamnya, diteruskan aforisme yang kedua, al hikmatus saniyah iradatuka atajrida. Wallahu a'lam bishawab.